Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajira dengan NIM L0211711518. Lewat video ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang saya ambil dengan judul Pengaruh Konsentrasi Pemaparan Sulfaktan Alkalin Benzin Sulfonat terhadap Toksisitas dan Kerusakan Jaringan Ikan Nila, yang dimana ditulis oleh Dwi Cindanita Hardini, Yayat Dahiyat, dan Edi Afrianto. Latar belakang. Yang pertama, penyebab utama pencemaran tanah ataupun sumber air bagi makhluk hidup ialah deterjen atau bahan pembersih. Yang kedua, pengaruh deterjen atau bahan kimia dapat diketahui dengan uji biologis. Yang ketiga, efek ABS dapat diketahui dengan uji histologis. Dan yang terakhir, masih kurangnya informasi mengenai pengaruh ABS terhadap ikan nila. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode eksperimental dengan 6 perlakuan, yaitu pemberian ABS dengan konsentrasi yang berbeda. 0 mg per liter, 2,4 mg per liter, 5,6 mg per liter untuk uji toksisitas subletal, 7,5 mg per liter, 10 mg per liter, dan 13 mg per liter untuk uji toksisitas akut pada organ insang dan hati. Setiap pemberian ABS dilakukan dengan 3 kali ulangan dengan ikan nila sebanyak 30 ekor untuk setiap pemberian ABS pada konsentrasi berbeda. Parameter yang diuji ialah uji toksisitas subletal, dapat dilihat dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan uji toksisitas akut dapat dilihat dalam jangka waktu yang pendek. Hasil dan pembahasan. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pemberian ABS dengan konsentrasi yang berbeda dan waktu pemaparan yang berbeda pula mengakibatkan kerusakan jaringan pada insang dan hati. Kerusakan jaringan yang paling parah terjadi pada konsentrasi 2,4 dan 5,6 mg per liter pada uji toksisitas subletal. Sedangkan uji toksisitas akut pada konsentrasi 10 dan 13 mg per liter tidak jauh berbeda. Dari tabel dapat diketahui kisaran suhu antara 25,3 sampai 27 derajat Celcius berdasarkan Jangkar et al. 1991, kisaran suhu optimal sekitar 22 sampai 37 derajat Celcius. Berarti kisaran suhu pada penelitian masih tergolong normal serta kematian ikan tidak dipengaruhi oleh suhu. Dari tabel dapat diketahui bahwa nilai pH selama pemaparan berkisar antara 6,6 sampai 7,8 dari media uji selama pemaparan masih dalam batas normal dan masih dapat ditolerir oleh ikan, sesuai pendapat Goodyear 1984 dalam Weidenmeyer 1996 bahwa pH merupakan ekspresi dari konsentrasi ion hidrogen di dalam air perairan dengan kisaran pH 6-9 masih dapat menunjang untuk keperluan hidup ikan secara normal. Dari tabel dapat diketahui bahwa nilai DO selama penelitian kisaran 3,00 ppm sampai 5,00 ppm. Sesuai dengan pendapat Boyd 1988, oksigen terlarut atau DO merupakan parameter kualitas air yang penting. Kandungan oksigen terlarut 3,00 ppm atau kurang dari itu dapat membahayakan ikan. Sedangkan menurut Effendi 2000, konsentrasi yang baik bagi ikan seharusnya 5,0 ppm. Kesimpulan, konsentrasi 7,56 ppm dapat mematikan ikan sebanyak 50% selama 96 jam. Jaringan insang pada konsentrasi 10 dan 13 ppm yang paling parah. Sedangkan pada uji toksisitas subletal konsentrasi 2,4 ppm tidak jauh berbeda dengan 5,6 ppm. Selanjutnya, jaringan hati pada konsentrasi 13 ppm yang paling parah. Sedangkan pada uji toksisitas subletal konsentrasi 2,4 ppm tidak jauh berbeda dengan konsentrasi 5,6 ppm. Demikianlah penjelasan saya mengenai jurnal yang saya ambil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.